Oke, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang kita mulai pelajaran kimia ya. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hidrokarbon dan subbab kekhasan atom karbon. Ya. Jadi kita masuk ke bab kekhasan atom karbon. Kita ingat ya, atom karbon itu C, kemudian dia ada 6 proton atau 6 elektron, karena jumlah proton dengan jumlah elektron itu sama. Kemudian neutronnya juga ada 6, jadi total itu beratnya 12 satuan massa atom. Kemudian konfigurasinya jangan lupa ya, 1S, 2, 2S, 2, 2P2. Kalau lupa konfigurasi atom, belajar lagi konfigurasi atom. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari atom C. Oke. Nah, ini kalau kalian ingat lagi orbital-orbitalnya. Orbital S itu ada 2, kemudian orbital P itu ada 3. Nah, di sini terisi semua 2, di sini terisi semua 2. Kemudian di sini juga terisi 2. Nah, salah satu kekhasan atom karbon adalah dia mampu berikatan dengan 4 atom lain atau membentuk 4 ikatan. Kenapa seperti itu? Karena karbon itu adalah valensinya 4 ya. Dari golongan 4A. Nah, kita lihat di kulit yang kedua ini. Kulit nomor 2 ya. Kalau pakai Microsoft Whiteboard kadang ada kayak gitu, kalau enggak. Oke. Kulit yang nomor 2. Kalau kulit pertama itu kulit K, yang ini ya. Yang ini kulit K, yang kedua kulit L. Berarti yang ini ya, 2S2 sama 2P2. Karena ini berada pada kulit yang sama, maka energinya itu mirip. Karena energinya mirip, maka bisa terjadi hibridisasi. Hibridisasi itu apa? Hibridisasi adalah penggabungan orbital. Bisa 2 orbital, bisa 3 orbital, yang jelas lebih dari 1 orbital. Ini ada di materi geometri molekul kalau di kelas 10. Nah, kita ingat kalau S itu bentuk orbitalnya adalah bola ya. Kemudian kalau P itu adalah kayak gini ya, bola terpiling, dan ada 3. Ini bentuk dasar orbital. Orbital S, orbital P. Kemudian orbital ini ternyata bisa bergabung ya. Bisa bergabung, kemudian berarti terjadi hibridisasi dan bentuknya berubah. Kalau orbital S dengan orbital P digabung, nanti bentuknya jadi kayak gini. Jadi mirip yang P, tetapi salah satu lobnya, kalau segini berarti namanya lob ya, bagian ini ya. Salah satu lobnya itu menjadi lebih besar. Nah, kita lihat di sini kita akan punya orbital S sama orbital P. Orbital S kita punya di kulit yang L ya. Kita bahas di kulit yang sini aja. Orbital S-nya ada 1. Kemudian orbital P-nya ada 1, 2, 3. Orbital P-nya ada 3. Berarti
karena ada hukum kekekalan orbital sebelum hibridisasi dengan orbital setelah hibridisasi itu sama, maka totalnya orbital S dengan orbital P dengan orbital hibridnya juga harus sama. Berarti ini ada 4 ya. Nah, nama orbitalnya itu apa? Nama orbitalnya adalah S karena ada satu orbital S, kemudian P karena P-nya ada 3, berarti nama orbitalnya adalah sp3. Orbital sp3 dan jumlahnya ada 4. Kalau ada 4 berarti yang gini ya. Posisinya kayak gini. 1. Ini mengulang sebenarnya sih, pelajaran kelas 10 udah ada. Ini orbital kedua. Orbital ketiga sama orbital keempat kalau. Atau biasanya biar lebih gampang cukup digambarkan yang besar. Atau gambar yang lain secara posisinya kayak ini. Satu ini yang tepat berhimpit dengan layar, kemudian yang ini juga berhimpit layar ke arah sini, kemudian satu itu ke arah sini. Ini biasanya digambarkan dengan garis tebal. Ini untuk menggambarkan kalau posisinya dia itu sebenarnya keluar dari layar. Kemudian yang ini garis putus-putus. Nah, ini salah satu ciri khas atau kekhususan dari atom karbon, yaitu mampu membentuk hibridisasi dengan hibridisasi antara orbital S dengan orbital P. Kemudian ini kan di sini ada atom C-nya ya. Atom C-nya di tengah sini. Kemudian bisa berdekatan dengan hidrogen. Nah, ini yang kita kenal dengan senyawa CH4 atau metana. Dan nama bentuk seperti ini, nama bentuknya adalah tetrahedral. Oke. Nah, itu salah satu kekhasan atom karbon. Kemudian itu bukan salah satu-satunya hibridisasi yang bisa dibentuk oleh atom karbon ya. Tadi kan atom karbon itu punya 1s2, 2s2, 2p2. Ini bisa juga orbital P yang bergabung itu cuma diambil 2. Berarti masih sisa 1. Jadi yang ini cukup diambil yang S sampai P sini. Yang ini tetap berada dalam bentuk aslinya. Bentuk aslinya adalah kayak gini. Oke. Dan ingat, ini dihitungnya satu orbital. 2 lob karena ada 2 gelendong kayak gini. Ada 2 gelendong kayak gini. Cuman dihitungnya adalah tetap satu orbital P. Oke. Nah, sekarang bisa juga yang bergabung cuma 2 orbital P dan 1 orbital S. Berarti nama hibridisasinya adalah SP, P-nya cuma 2, berarti SP2. Oke. Yang mana lagi? Nah, bentuknya gimana SP2? Bentuk orbitalnya itu sama kayak gini, cuma yang berbeda adalah posisinya ya. Nah, untuk yang ini saya contohkan kalau C-nya itu ada 2. Nah, posisinya itu kalau SP2 itu kayak gini. Satu ke arah sini, yang kecil nggak saya gambarkan ya. Lob yang kecil nggak saya gambarkan. Satu ke sini, satu ke sini. Nah, berarti kayak gini. Nah, yang lob in yang sebelah sini dengan sebelah ini jadi ikatan ya. Kemudian yang sebelah sini berikatan dengan hidrogen. Kemudian ingat masih masing-masing ada satu sisa orbital P.
itu di sini, di sini. Ini digunakan untuk ikatan yang kedua. Jadi kalau digambarkan secara strukturnya saja, ikatan C dengan C-nya ada 2, kemudian masing-masing mengikat hidrogen 2 juga hidrogen. Nah, senyawa ini namanya adalah etena. Kalau yang tadi kita ada senyawa metana. Semua senyawa yang C ini walaupun kita tambahkan ya, kita tambahkan C-nya yang ini. Ini hibridisasinya tetap sama dan semuanya mengikat hidrogen. Nah, kalau yang ini cuma ada satu C namanya metana. Ini ada 4, itu namanya adalah butana. Kalau ada 2 itu namanya adalah etana. Kalau ada 3 namanya propana dan seterusnya. Kalau 5 ya berarti pentana. Nah, sedangkan kalau di sini yang terdapat ikatan rangkap, kalau yang ini namanya adalah etena, dan nggak bisa C-nya cuma 1 ya. Kalau C-nya cuma 1 dia mau rangkap dengan atom yang mana, nggak bisa. Minimal etena. Kemudian kalau rangkapnya tetap rangkap 2 kayak gini, tetapi yang ini kita tambahkan C-nya, dan masing-masing karbon ikatannya maksimal itu 4 ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini H juga deh, 4 aja, biar 4. Ini namanya adalah butena. Nah, secara keseluruhan etena, butena, berarti nanti ada juga propena. Berarti ini C-nya yang ada 3 dan seterusnya ya. Kalau 5 berarti ya pentena. Ini secara keseluruhan dinamakan senyawa alkena. Sedangkan yang ini secara keseluruhan namanya adalah alkana. Dan yang ini ciri-cirinya adalah terdapat ikatan rangkap. Dan ikatan rangkapnya 1 aja cukup ya, nggak harus yang ini rangkap, yang ini rangkap, yang ini rangkap, enggak. 1 ikatan rangkap itu udah cukup. Berarti kalau yang propena ini juga cuma 1 ikatan rangkap aja, meskipun C-nya ada 3. Ingat, maksimal C itu mengikat 4. Jadi nggak boleh lebih dari 4. Sudah 4. Ini namanya adalah propena. Dan hibridisasinya yang sini adalah sp2. Oke. Kemudian satu lagi senyawa namanya adalah alkuna. Jadi kita punya atom C 2 minimal. Kemudian hibridisasi yang dipakai adalah sp, berarti cuma 1 orbital s dengan 1 orbital p. Berarti nanti hasilnya kayak gini. 1 ke arah sini, 1 ke arah sini.
Dan kita masih punya sisa orbital P yang belum dipakai, karena P itu ada 3. P yang belum dipakai itu ada 2 lagi, ini belum dipakai. Orbital P yang belum dipakai. Ini untuk ikatan yang pertama, kemudian di sini ada orbital P ke arah sini, orbital P yang pertama, orbital P yang kedua. Kemudian di sini ada orbital P yang pertama, kemudian di sini ada orbital P yang kedua. Masih yang pertama. Yang kedua yang sini. Nah, ini orbital sp1 ya. sp1. Yang ini juga sp1. Yang sini juga sp1, yang sini juga sp1. Yang P1 sebelah sini untuk H, yang sini juga untuk H. Kemudian ini untuk ikatan rangkap pertama, yang ini untuk ikatan rangkap kedua. Berarti total ikatannya ada 3. 1, 2, 3. Atau kalau digambarkan secara struktur yang biasa kayak gini. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada bisa juga kita tambahkan jumlah C-nya. Ini ada 4 ya. Berarti namanya adalah Putuna. Kalau yang ini ada 2 berarti namanya adalah Etuna. Kalau cuma 3 berarti namanya adalah Propuna. Jadi yang di belakang ini jadi Una. Kalau yang sebelahnya ini jadi Ena. Kalau yang cuman ada ikatannya tunggal itu yang belakang itu jadi, ini nanti di buku ada berapa menit. Ya, kayaknya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Udah 17 menit. Oh iya. Ini yang saya coret-coret ini kalian itu ya, kalian salin di kertas, kemudian kalian upload ke Google Classroom. Itu saya jadikan sebagai absen. Jadi absen nggak cuma sekedar nulis nama. Kalau kalian sekedar nulis nama kan bisa jadi habis nulis nama nggak ngikutin pelajarannya. Kalau ada catatannya kan berarti kalian minimal mencatat yang ada di sini. Oke.